Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, kita bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran Nahwil Arabi. Ya, kita masih berlanjut pada pelajaran yang kemarin kita belajar, yang kita bahas. Baik, masih seputar al-istisna. Kalau kemarin kita telah mempelajari illa, ini berkaitan erat, dan ini merupakan adawat dari al-istisna. Di sana ada illa, khala, ada, wahasya. Baik, sekarang kelanjutannya adalah ghair wasiwa. Ghair, siwa, ya. Ghair dan siwa. Tentunya kenapa dipisah di sini? Ada alasannya ya. Alasannya adalah karena ghair dan siwa ini ya mengalami i'rab yang berbeda dengan illa, khala, ada, dan hasya, ya. Kalau kita telah pelajari kemarin ya, hukum mustasnanya illa, khala, hasya, wa ada, ya. Sekarang untuk istisna ghair dan siwa ini justru yang dibahas adalah ghair dan siwa, bukan mustasnanya ya. Yang mustasnanya juga berpengaruh, tetapi pembahasan yang fokus pada kali ini adalah ghair dan siwanya. Apa sih ya harokatnya, ghairu atau ghairi atau ghairo? Siwa, kalau siwa ini tetap siwa ya, tapi dia muqaddarah. Nah, ini yang dibahas, apakah harokatnya mansub atau majrur atau marfu. Nah, sekaligus ghair dan siwa ini dianggap ya, kalau kita melihat dari segi i'rabnya, dianggap mustasna illa ya, dianggap mustasna illa, bukan dianggap sih, disamakan dengan mustasna illa hukumnya, gitu ya. Ya, baik, kita lihat langsung saja ke qaidahnya. Antum perhatikan baik-baik ya, nanti kita kembali ke contoh yang ada ini. Nah, lihat qaidah yang ada ini. Nah, al-qaidah al-ula min adawatil istisna ghair wasiwa. Ya, ini merupakan adawatul istisna. Berarti adawatul istisna ada berapa? Ada 6 ya, kalau tidak salah ada 6. Ada illa, kemudian khala, kemudian hasya, kemudian ada, kemudian ghair dan siwa. Ya, ghair dan siwa ini merupakan adawat al-istisna ya, wahuma isman, dan keduanya ini adalah isim ya, jadi bukan huruf ya. Kalau kemarin kan ada yang dianggap huruf jar kalau dia tidak dimasuki masdariyah ya, seperti apa? Seperti hasya dan juga hasya dan juga ada wa khala. Tapi ini dia ghair wasiwa ini adalah isim ya, isim, dan tidak dimasuki masdariyah ya. Kita lihat kaidah yang kedua. Diingat ya, ini bagian dari istisna. Kaidah yang kedua, al-mustasna bi ghairi siwa ya'ti ba'dahuma. Al-mustasna bi ghairi wasiwa ya'ti ba'dahuma. Mustasnanya itu setelah ghair dan siwa namanya mustasna ya, sama dengan ila. Setelah ila mustasna. Begitu juga setelah ghair dan siwa namanya mustasna. Yani datang setelah ghair dan siwa. Sama seperti al-istisna yang lain. Wa majruran bil idafati ilaihima. Tetapi mustasna
mustasnanya di sini, mustasna ghair siwa, dia apa? Dia selalu majrur karena hukumnya adalah mudhaf ilaih ya. Hukumnya adalah mudhaf ilaih. Ya. Berarti dia majrur. Nah, mustasnanya ya, diingat. Mustasnanya dia selalu majrur karena dia mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya adalah ghair dan siwa. Jadi ghair dan siwa ini sebagai mudhaf. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana ketentuan harokat untuk ghair dan siwa. Apakah ghairo ataukah ghairo gitu ya. Ini yang dibahas lebih di sini. Kita lihat kaidah yang ketiga. Ta'khudhu ghair wa siwa hukmul mustasna bi ila. Nah, ini seperti yang Ustaz katakan tadi bahwa ghair dan siwa hukumnya adalah mustasna illa. Antum ingat ya? Mustasna ilah gimana? Mustasna ilah kalau dia kalimatnya atau jumlahnya kalimatnya kalimat sempurna maka harus apa? Harus nasab ya, harus nasab mustasnanya. Begitu juga ini kalau kalimatnya atau kalamnya sempurna maka ghairnya harus nasab, berarti ghairo begitu ya. Ingat. Kemudian kalau apa? Kalau kalamnya sempurna tetapi dia manfi, ada huruf nafinya, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah boleh nasab dan juga boleh apa? Boleh mengikuti mustasnanya yang di istisnanya. Kemudian kalau dia tidak sempurna maka ghair di sini harokatnya disesuaikan dengan posisi dalam apa? Dalam suatu jumlah. Gitu ya, sama dengan mustasna illa. Antum ingat aja ketentuan ada tiga ini ya. Ada tiga keadaan mustasna illa. Di situ posisi ghair untuk harokatnya. Seperti di sini juga dijelaskan ya. Fa'idha kana al-kalamu taman maujaban wajaba nasbuhuma. Jadi kalau kalamnya ya atau jumlahnya atau pembicaraannya sempurna, maka sempurna dan tidak nafi ya, maka harus nasab ghairnya menjadi ghairo gitu ya. Fa'idha kana al-kalam taman manfiyan jaza nasbuhuma. Jadi kalau kalamnya sempurna tetapi ada nafinya maka dia boleh nasab ya, dan juga boleh mengikuti apa? Mengikuti al-mustasna minhunya ya. Ingat mustasna minhunya. Boleh mengikuti mustasna minhunya. Wa tu'rabani badal ba'di min kulli min ya. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya badal ba'di min kull. Ya, kalau dia mengikuti apa? Kalau dia mengikuti al-mustasna minhunya. Tapi kalau dia nasab, maka i'rabnya adalah apa? I'rabnya adalah al-istisna. Kemudian al-kalamu gharatam tu'rabani hasabi mawqi'ihima fil jumlah ya. Idza kana al-kalam ghairu tam, kalau kalamnya ghairu tam tidak sempurna, maka i'rab keduanya ghair dan siwa ini i'rabnya adalah disesuaikan dengan apa? Tergantung dengan kedudukannya dalam satu jumlah. Tayyib. Kemudian tadharu alamatul i'rab ala ghair. Untuk ghair ini alamat i'rabnya idhar ya, mudhahara, idhar, zahira. Jadi i'rab, alamatul i'rabnya adalah zahira. Misal ghairu ini kan dhamma fathah, ini zahir ya, itu yang maksudnya ghair. Kemudian ghairi yakni kasrah, ini menunjukkan dia zahir
Kemudian untuk siwa ini i'rabnya adalah, tanda i'rabnya adalah muqaddarah. Ya, muqaddarah misalnya ala siwa berarti muqaddarah alal ya, ya. Terus kalau dia mansub maka dia muqaddarah alal alif gitu ya. Begitu aja. Ini cukup jelas ya. Yang harus antum bedakan bahwa kenapa di sini dipisahkan dengan adawatul istisna yang lain, karena dia mengalami hukum i'rab yang berbeda ya. Kalau yang pertama adawatul istisna seperti illa, hasya, kemudian ada wa khala ya, itu tidak mengalami perubahan i'rab ya. Tetapi di sini untuk siwa dan ghair yang mengalami perubahan i'rab adalah ghair dan siwanya sendiri, adawatnya sendiri ya. Adapun untuk illa wa khala wa ada wa hasya yang mengalami perubahan i'rabnya adalah apa? Mustasnanya ya. Tapi kalau di sini tidak, justru ghair dan siwanya yang mengalami penyamaan dengan mustasna illa gitu ya. Jadi adapun setelah ghair dan siwa ini dia selalu majrur, berarti posisi ghair dan siwa ini dia selalu selalu mudhaf. Adapun kalau dia bersandar kepada mustasnanya, adapun kalau mustasna yang datang setelahnya hukumnya adalah mudhaf ilaih ya. Kemudian untuk ghair di sini alamat i'rabnya dhahirah ya. Kemudian siwa di sini alamat i'rabnya adalah muqaddarah. Kalau dia mansub berarti muqaddarah alal fathi. Kalau dia majrur berarti muqaddarah muqaddarah alal ya. Tadi Ustaz bilang apa ya? Jadi kalau dia mansub maka dia muqaddarah alal alif. Muqaddarah alal alif. Misalnya wa alamatu i'rabihi al-fathah wa alamatu i'rabihi al-fathah muqaddarah ala al-alif gitu ya. Wa alamatu i'rabihi al-kasrah muqaddarah ala al-ya begitu ya. Wa alamatu i'rabihi ad-dhammah muqaddarah ala, kalau dhammah muqaddarah ala apa? Muqaddarah ala al-alif. Tapi kayaknya nggak mungkin muqaddarah ala dhammah. Nggak mungkin alamatu i'rabihi ad-dhammah. Pahami baik-baik ini ya, bedakan antara adawatul istisna yang lain ya. Karena dia mengalami pembedaan berkaitan dengan i'rabnya ya. Baik. Sekarang kita scroll ke atas, kita mau melihat contoh yang ada. Lihat, perhatikan contoh dua kelompok ini. Yang pertama, al-ardu تقدم للأحياء خيراتها غير المهملين. غير di sini mansub ya. Adapun muhmilin di sini dia majrur ya. Wa alamatu jarihi apa? Al-ya. Dan ghair di sini mudhaf, kemudian al-muhmilin di sini adalah mudhaf ilai. Berarti di sini hukumnya adalah mudhaf ilai. Ghair di sini adawatul istisna, kemudian muhmilin di sini adalah mustasna ya. Kenapa dia ghaira? Kenapa dia berharokat ghaira? Karena dia apa? Al-kalamu tam maujaban ya.
Jadi kalimatnya atau kalamnya adalah sempurna dan tidak nafi. Kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua. Kita lihat tatawaffaru lahum khairat. La tatawaffaru lahum khairatun ghairu khairatiha. Lihat ghairu khairatiha. La di sini apa? La di sini adalah la nafi ya. La tidak. Berarti dia menafi. Berarti dia kalamun tam tapi apa? Kalamun tam tapi apa? Kalamun tam yakni kalimat yang sempurna tetapi dia manfiyan atau manfiyun. Ya, ada la di depannya. Berarti hukumnya apa? Goiru di sini dia bisa apa? Goiru di sini dia bisa majrur, dia bisa mansub, boleh mansub juga, boleh mengikuti apa? Mengikuti mustasna minhunya. Kita lihat mana mustasna minhunya. Mustasna minhunya adalah khairat. Ini mustasna minhunya. Ya, mustasna minhunya adalah khairat. Sedangkan khairatiha yang setelahnya ini ya, dan ini khairatiha di sini adalah mustasna. Ingat ya, bedakan antara mustasna minhu dan mustasna. Ini mustasna minhunya. Maka kalau dia keadaan kalimatnya seperti ini sempurna tapi ada nafinya, ini ya, la-nya ini huruf nafi ya. La ini huruf nafi, maka dia boleh mansub. Ini juga boleh la tatawaffaru lahum khairatun ghairu khairatiha. Ini boleh ya, ghairu khairatiha atau ghairu khairatiha. Ghairu di sini ngikutin khairat, ini ngikutin khairat ya. Khairatun yani ngikutin mustasna minhunya. Adapun khairatiha di sini dia majrur karena dia posisinya sebagai apa? Mustasna. Adapun mustasna li ghairi wasiwa hukumnya adalah mudhaf ilaih. Ya, berarti ghairu di sini mudhaf. Gitu ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Falaysa lil ahya'i ghairu khairatiha gizaan. Nah, kita lihat. Falaysa lil ahya' ghairu khairatiha gizaan. Falaysa lil ahya' apa yang ini maksudnya ini kalau kita melihat ke kalimatnya adalah kalimat yang tidak sempurna ya. Kalimat yang tidak sempurna. Nah, falaysa lil ahya apa yang tidak untuk kehidupan gitu kan. Nah, maka ghairu di sini posisinya sebagai apa? Posisinya adalah sebagai isim apa? Isim laisa. Isim laisa ya. Jadi ghairu di sini posisinya sebagai isim laisa. Seakan-akan dia seperti ini. Falaysa ghairu khairatiha lil ahya'i gizaan gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Jadi dia aslinya ghairu di sini adalah khobar li laisa. Isim Allah Akbar. Jadi ghairu di sini adalah isim laisa ya. Isim laisa. Adapun khabarnya adalah gizaan. Kemudian khairati di sini adalah mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih, ghairu di sini mudhaf. Kayak gitu ya. Karena dia isim laisa, maka hukumnya adalah marfu karena laisa adalah akhwatuka kana, saudara-saudaranya kana wa akhwatuha. Baik. Kita lihat ini ghair sudah ya, antum udah jelas ini ghair. Baik, kemudian contoh yang kedua, sanian tusaiduhum ala syu'unil hayat siwa
al-khamilin. Al-khamilin ini mudhaf ilaih ya, siwanya mudhaf. Sehingga khamilin atau khamilain ya. Sehingga siwa di sini apa harokatnya? Alamatu i'rabnya apa siwa? Tusaiduhum ala su'unil hayati siwa. Berarti di sini dia mansub ya, karena dia sempurna. Ini kalimatnya kalimat yang sempurna dan tidak nafi ya, mujaban. Sehingga tusaiduhum ala su'unil hayati siwa di sini siwa di sini hukumnya adalah alamatu i'rabihim ada. Siwa di sini adalah apabila siwa di sini adalah mansub wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah ala al-alif, muqaddarah ala al-alif. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, la yatamatta'una bisimarin siwa simariha. Ini ada laknya ini menafi ya, sehingga dia kalimat yang sempurna tetapi dia manfiyan. La yatamatta'una bisimarin siwa. Apa hukumnya kalau kalimatnya kalimat nafi manfiyan? Hukumnya adalah boleh mengikuti mustasna minhunya ya, boleh mengikuti simar. Ini mustasna minhunya simar ya, simarin. Jadi boleh siwa ini dia alamatu i'rabnya adalah majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah muqaddarah ala al-ya, muqaddarah ala al-ya. Baik. Boleh juga di sini mansub ya. Boleh juga dia mansub. Ada dua pilihan. Boleh mansub. Kalau mansub berarti mansubun wa alamatun nasbihi apa? Muqaddarah ala al-alif. Contoh yang ketiga, laisa lahum siwa ma'iha syaraban. Laisa lahum ini juga sama ya. Siwa di sini adalah isim laisa karena dia kalimatnya tidak sempurna. Maka isim laisa hukumnya adalah marfu. Berarti siwa di sini marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhamma muqaddarah ala al-alif. Alif maksur. Gitu ya ikhwan. Baik. Antum perhatikan contoh ini baik-baik dan pelajari ya, terutama posisi. Saya harap antum bisa membedakan antara i'rabnya ya, antara dua adawat al-istisna ini, dhair dan siwa, dengan mustasna yang lainnya. Baik, ilahuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.